Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita lanjutkan dengan bacaan acak. Pada hari ini, tadi pagi sudah kita baca. Alhamdulillah kita bisa dimampukan oleh Allah. Di pagi hari ini kita bisa mengaji lagi daripada ayat-ayat Allah dalam Al-Quran Al-Karim yang disebut sebagai surat cintanya kepada kita, kepada hamba-Nya yang saleh. Ya, ada setebal ya kurang lebih supaya kita cinta pada Quran itu kita gambarkan dengan makanan ya, martabak lapis 30 gitu ya. Ya alhamdulillah, yang pertama itu yang kemudian adalah salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad al-Mustafa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Langsung saja kita baca dan kita baca tafsirnya nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakstartu minal khairi wa ma massani su'. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Ayat ini turun berkaitan dengan Rasulullah ketika itu berjalan bersama para sahabatnya di sebuah pekuburan, sahabat-sahabat atau kuburan yang sudah lama maksudnya ya. Kuburan yang sudah lama, nggak tahu itu kuburan siapa, yang pasti Rasulullah melaluinya bersama para sahabat. Sementara Rasulullah sembari melewati kuburan itu, ada salah satu kuburan yang mereka lalui. Tiba-tiba Rasulullah memelankan langkahnya. Para sahabat tidak mengira bahwa Rasulullah akan berhenti, namun mereka ikut berhenti akhirnya. Ketika Rasulullah berhenti, ikut berhenti, dan Rasulullah mendoakan. Ya. Karena apa? Mendengarkan jerit tangis ya dari kubur itu, jerit tangis adalah seolah-olah, ya bukan seolah-olah ya, memang ini adalah yang Rasulullah simak itu atau melihat langsung orang yang disiksa dalam kubur. Langsung Rasulullah spontan mendoakannya. Rabbana Rabbi hafif adabah. Ya Allah, ringankanlah azabnya. Begitu. Para sahabat Nabi ketika Rasulullah berdoa kan tidak secara jahar ya. Akhirnya Nabi Muhammad ditanya oleh para sahabat Nabi. Salah satu di antara mereka bertanya, wahai Rasulullah, kenapa gerangan, kira-kira apa sebabnya sampai engkau ketika berjalan tadi melemahkan atau mengurangi langkahmu, kecepatan langkahmu, terus Anda tadi berdiri di atas kuburan itu lalu berdiam diri. Apa gerangan yang engkau baca wahai Rasulullah, atau kenapa dan apa yang kau baca? Rasulullah menjawab dengan ayat ini, yaitu lau kuntu a'lamul ghaiba lastakstartu minal khair. Jika kamu mengetahui ya, atau jikalau aku mengetahui, artinya ini konteksnya adalah konteks Rasulullah pada dirinya sendiri gitu loh. Kalau aku mengetahui lebih banyak lagi beberapa hal yang gaib yang tidak dibukakan untuk kalian kan gitu ya, maka aku akan lebih banyak untuk beramal soleh. Lastaksartu minal khair gitu. Rasulullah menjelaskan, kita tadi melewati kuburan ini, terus saya mendengarkan jerit tangis daripada jerit tangis dari seorang yang diadab dalam kubur. Maka aku berhenti dan mendoakan, ya Rabbi khafif adabah, ya Allah
ringankanlah azabnya, begitu ya. Jadi Rasulullah meminta kepada Allah untuk meringankan azabnya, begitu. Berarti dalam hal ini berarti azab kubur itu ada kan gitu ya. Karena awal akhirat adalah kubur atau alam barzah gitu. Jadi kita dalam hal ini harus menjadikan suatu kehidupan yang betul-betul yang terbaik dalam hidup ini. Jangan main-main begitu ya. Karena Allah dalam menciptakan dunia dan seisinya ini tidak main-main gitu ya. Wa ma khalaqtus samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Aku tidak pernah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Tanya Allah begitu. Di ayat yang lain seperti itu. Ya, langsung aja kita tafsirkan ini ya. Kul, dalam hal ini Allah mengajak bicara kepada Nabi Muhammad ya. Berarti ini kan ada sebuah dialog. Katakanlah Muhammad, yang dalam dialog ini Rasulullah diberi pesan oleh Allah untuk menyampaikan ini kepada kita, kepada umatnya. Ya, setelah umat-umat yang lalu, umat yang hidup di zamannya, kan begitu ya. Alhamdulillah kita masih sampai nih Al-Quran pada diri kita ya. Alhamdulillah. Dan masih ingat terngiang-ngiang nih pesan Rasulullah ketika duduk-duduk setelah sholat Isya, bercengkrama dengan para sahabatnya, saling menanya kan gitu ya. Saling tanya berjawab dengan para sahabatnya. Rasulullah memberi sebuah kuis ya. Wahai sahabatku, siapakah di antara kalian yang tahu siapakah umat yang paling hebat imannya kan gitu ya. Para sahabat salah satu di antara mereka menjawab, para malaikat wahai Rasulullah. Langsung bari Rasulullah menyamperin menjawab, bagaimana malaikat tidak beriman gitu loh, atau bagaimana malaikat itu dipertanyakan keimanannya. Ya jelas iman lah, imannya para malaikat itu bagus gitu loh. Jelas kuat, jelas hebat imannya. Ketika wahyu diturunkan oleh Allah melalui Jibril alaihissalam, malaikat yang lain itu menyaksikan. Maka kalau malaikat itu dikatakan paling hebat imannya ya wajar ya. Akhirnya salah satu sahabat itu menjawab, kalau begitu Nabi dan Rasulullah yang paling hebat imannya. Bagaimana para Nabi dan Rasul tidak hebat imannya, sedangkan turun wahyu dari Allah melalui Jibril kepada mereka itu langsung. Otomatis ya wajarlah kalau Nabi dan Rasul itu imannya hebat. Ada lagi yang paling hebat. Siapa ya? Kalau itu para sahabatmu, imannya para sahabatmu, wahai Rasulullah. Para sahabatku, hebat imannya. Iya. Bentar. Allah menurunkan wahyu melalui Jibril alaihissalam, disaksikan oleh para malaikat kepada Nabi dan Rasul. Disaksikan oleh para sahabat-sahabatnya kan? Ya, maka sahabat Nabi ketika wahyu turun dia menyaksikan, bagaimana tidak mungkin tidak beriman, jelas beriman. Dan sangat-sangat bagus imannya. Tapi ada yang lebih baik daripada itu imannya. Akhirnya para Nabi dan Rasul, akhirnya para sahabat Nabi itu ada salah satu yang jawab, kalau itu tabi'in ya Rasulullah. Bagaimana tabi'in tidak beriman? Mereka langsung ketemu dengan Khulafaur Rasyidin. Dan mereka Khulafaur Rasyidin menyampaikan kepada mereka langsung. Wajar kalau mereka itu masih punya iman yang kuat. Akhirnya bahasa kita sekarang ini katok akhirnya sahabat ini. Kalau begitu siapa ya Rasulullah? Keimanan siapa yang paling bagus, paling valid, yang paling hebat? Pada Allah atau rukun iman yang 6 itu siapa? Rasulullah menjawab, sesungguhnya keimanan yang luar biasa adalah keimanannya orang-orang yang mereka itu adalah umatku, jauh sekali, jauh dari zamanku. Bisa dikatakan umat akhir zaman ya, wa'azat ya, mudah-mudahan kita termasuk. Lalu Rasulullah mengatakan,
yang mereka itu jauh, kehidupan mereka itu di luar zamanku jauh sekali, ya. Tapi mereka dalam mempelajari ad-din al-Islam dan mempraktekkannya persis seolah-olah mereka itu hidup sezaman denganku. Cinta kasih mereka digambarkan dalam film sehari-hari, seolah cintanya itu adalah seolah-olah mereka itu mencintai antara kaum muslimun, seolah-olah mereka itu adalah sahabat-sahabatku, seolah-olah aku hidup di zaman dalam melakukan segala halnya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk ini ya. Ini gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kita lanjutkan. Ini memang saya ingat ya hadisnya seperti itu. Ini mengenai sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi ini sahabat Nabi. Jadi ayat ini diawali dengan kul, berarti Allah ini komunikatif dengan Rasulullah kan gitu ya. Untuk disampaikan kepada umatnya kan gitu ya. Baik umat yang terdahulu ataupun sekarang ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ayyuhar rasul, kul ayyuhar rasul ya. Katakanlah, pokoknya setiap ayat yang ada kul termasuk trikul ya. Kul Allah ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, itu sama. Rasulullah diedukasi oleh Allah, dikasih pesan ya, gitu ya. Diajarin sama Allah. Kul ayyuhar rasul, wahai rasul. Apa kira-kira yang harus dikatakan oleh Rasulullah? La aqdiru ala jalbi khairin li nafsi. Katakanlah, aku tidak bisa untuk mengusahakan kebaikan untuk diriku sendiri kan gitu. Artinya apa? Pure karena Allah, pure juklak dari Allah. Maksudnya begitu. Artinya apa? Syariat Islam gitu loh. La aqdiru ala jalbi khairin li nafsi. Aku tidak bisa berbuat sesuatu yang baik untuk diriku. Artinya apa? Perbuatan baik itu adalah gambarannya adalah based on iman kepada Allah. Apa yang diajarkan kebaikan itu dari Allah untuk kita. Itu yang kita lakukan, kebaikan itu untuk diri kita. Jadi tidak ngarang-ngarang berbuat baik untuk diri kita. Kita pun itu harus melalui juklak yang diberikan oleh Allah. Maksudnya begitu. Aku tidak bisa, aku tidak kuasa untuk melakukan suatu kebaikan atas diriku sendiri. Walaupun atas diriku sendiri, bayangkan. Wala daf'i syarrin yahillu biha illa masyaallah. Termasuk aku menolak sebuah kejahatan, ya, kejelekan yang menimpa diriku illa masya Allah, kecuali dengan kehendak Allah, kan begitu. Kehendak Allah itu apa? Ya syariat Islam gitu. Bagaimana kita berbuat baik pada diri kita dan menghindari kejahatan ya untuk diri kita yang akan menimpa diri kita dengan apa? Dengan izin Allah, maksudnya dengan syariat Allah gitu loh. Konteksnya adalah konteksnya Allah begitu. Konteksnya adalah konteks taat kepada Allah. Syukur, itu namanya syukur. Walau kuntu a'lamul ghaiba la fa'altul asbab allati a'lamu anha takun. Apa iki? Takassara li al-masalih wal manafi. Atau taksuru li al-masalih wal manafi. Walau kuntu a'lamul ghaiba, kalaulah aku mengetahui hal yang gaib, ya, la fa'altul asbab. Yang gaib itu dari apa? Ya banyak hal yang dibukakan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang yang soleh, dibukakan oleh Allah. Ya, mukasyafatul ghaib gitu ya, seperti itu. Sesuatu ilmu yang tidak diajarkan kepada orang lain. Begitu. Maya apa? Ujung-ujungnya kita harus bertakwa kepada Allah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Allah mengatakan di akhir surat Al-Baqarah itu ya. Sebelum akhir, sebelum ayat lillahi walillahi ma bisamawati wa mal ardi wa tu'tu ma fi anfusikum wa tukhfu yuhasibukum billah. Sebelum ayat itu. Di dalam akhir ayat tentang tadayun. Wa idza tadayantum bidain an gitu. Faktubuhu kan gitu. Seperti itu. Itu setelah itu ya. Nanti jadi setelah itu dibaca ada ayat yang mengatakan begitu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu akan kuajari kan gitu ya. Nah, ini konteksnya pada Nabi Muhammad sih. Tapi Muhammad itu kan adalah merupakan idola kita
ya, panutan kita, contoh kita, teladan kita, qudwah kita. Ya itu kita ya meniru. Kalau kamu diajari sama Allah, ya bertakwalah kamu. Kamu akan diajari oleh Allah. Bagaimana cara bisa memberikan solusi untuk sesuatu kesulitan hidup dan sebagainya, itu harus bertakwa kuncinya. Wattaqullah ya'limkumullah. Dan begitu. Walau kuntu a'lamu al-ghaiba, kalaulah aku mengetahui banyak hal yang diajarkan Allah dari ilmu-ilmu gaib yang tidak diketahui oleh para manusia, la fa'altul asbab, maka aku jelas-jelas akan melakukan banyak hal, al-asbab, ya, banyak hal yang menjadikan sebab, allati a'lamu, yang aku ketahui, gitu loh. Ini kan dalam konteks ini kan tadi kan ziarah kubur, tidak sengaja lewat kuburan kan gitu ya. Lalu Rasul diberi ilmu oleh Allah untuk mengetahui si fulan dalam kuburnya menangis karena diadab oleh Allah. Sementara sahabat tidak mendengarkan hal itu. Nah, ini konteksnya di situ. Walaupun tu'alam mulai, kalau aku lebih banyak mengetahui tentang hal yang gaib, kan begitu, yang tidak diketahui oleh manusia yang lain. Karena adalah kemuliaan, tidak akan diberikan kepada orang-orang yang tidak bertakwa begitu ya. La fa'altul asbab. Loh, kenapa para sahabat tidak mendengarkan? Ya itu kan maziatul Rasul, ya, kemuliaan Rasul di atas para sahabat-sahabatnya gitu. Maka ini adalah sesuatu yang istimewa untuk Rasulullah yang tidak diberikan kepada sahabat kan gitu. Untuk melihat pada waktu itu diperlihatkan oleh Allah seorang yang mengarang-arang kesakitan karena diadab Allah dalam kubur. Kalau aku mengetahui banyak hal tentang yang gaib yang dibukakan oleh Allah, ya, muka syafatul gaib, ya, la fa'altul asbab, maka aku akan melakukan sebab-sebab, hal-hal yang menyebabkan aku, allati a'lamuha, aku mengetahui hal itu semuanya, sebab-sebab itu semuanya menyebabkan aku, annaha taqsuru atau takassara li, yaitu menyebabkan aku mendapatkan lebih banyak al-masalih, masalah-masalah dan manfaat-manfaat begitu. Artinya orang kalau sudah diberi ilmu Allah tentang sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak berupa materialis, sehingga dia tidak akan tergoda dengan materialistis. Dia akan menggunakan hatinya untuk berpikir daripada menggunakan otaknya. Maka dia akan jernih pikirannya. Maka dia akan mengambil sebab-sebab yang menjadikan dirinya penuh dengan manfaat dan maslahat bagi dirinya dan bagi kaumnya, kan begitu. Kebalikannya, orang yang tidak diberikan mukasyafatul ghaib karena dia tidak beriman, maka dia tidak akan jalan. Dia hanya mengetahui materi sudah, ya. Jadi dia akan melakukan hal-hal sebab yang menyebabkan dirinya itu banyak manfaat dan masalah, jelas ini makanya. Ya, ini terkaitan dengan ini terakhir dari ayat ini, nanti kita akan ketahui. Ini ujung-ujungnya nanti akan kita tahu. Kenapa sih Allah membukakan Allah itu menyukai orang beriman, kan gitu ya? Karena itu dia lebih memikirkan masalah orang lain, dirinya dan orang lain, manfaat, ya, manfaat apa enggak, masalah apa enggak, kan gitu. Walatakaitu ma yakunu minasyarri qabla ayyaqa, maka aku akan mengendalikan diri, menjauhkan diri dari terjadinya suatu kejahatan sebelum terjadi. Antisipasi, preventif. Dalam mahfuzah dikatakan al-wiqayatu khairu minal ilaj. Mempertahankan diri dari segala penyakit, mempertahankan diri dari segala virus itu lebih baik daripada menyembuhkan atau mencari obat, atau muhawala asy'yu lil iskaf, ya, pemulihan lebih baik, kan gitu ya. Jadi perawatan itu lebih baik daripada pengobatan. Nah, begitu. Sebelum terjadinya sesuatu sudah diprediksi, ya, begitu. Jadi bisa terhindar dari segala hal yang akan terjadi, dan itu adalah kejelekan, kejahatan, bencana alam dan sebagainya. Ma ana illa rasulullahi arsalani ilaikum, karena aku hanyalah rasul, utusan Allah, hamba Allah, kan begitu. Ukhawwifu min iqabihi, aku memberikan kepada kamu peringatan dari terjadinya ukubah, balasan Allah atau azab. Dan aku wabasyiru bisawabi, dan aku memberikan kabar gembira kepada kalian dengan ganjaran atau pahala-pahala di balik seluruh amal soleh. Qauman yusaddiquna bi anni Rasulullah, dan aku memberikan hal ini sebagai peringatan dan sebagai kabar gembira itu hanya kepada orang-orang yang mau yusaddiquna bi anni Rasulullah. Orang yang percaya aja, mau percaya aja
Yang aku kasih tahu tuh orang yang mau percaya aja, yang nggak mau percaya ya nggak tak kasih tahu. Atau tetap tak kasih tahu, terserah kamu mau percaya apa enggak kan gitu. Tapi lebih manfaat peringatan dan kabar gembira itu peringatan tentang harus menjauhi iqabnya Allah, adabnya Allah, dan memberi kabar gembira dengan pahala atau ganjaran di balik segala setiap amal solih, itu yang bermanfaat kepada orang-orang yang percaya aja bahwa beliau adalah Rasulullah. Kalau udah nggak percaya gimana mau mengambil manfaat dari apa yang dikatakan. Wa ya'maluna bisar'i. Dan yang terakhir adalah yaitu dengan apa? Tidak sekedar mendengarkan, tidak sekedar uh, menerima dakwah Rasul, tapi lebih dari itu wa ya'maluna bisar'i. Tetapi melakukan dengan syariat Allah, begitu. Ya oke, mungkin sampai sini dulu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang benar-benar diridhoinya, ya. Dari apa yang kita lakukan dalam hidup ini adalah semua atas syariat Allah, dan kita mendekatkan diri kepada Allah sehingga nanti kita benar-benar bisa ya'lamul ghaib. Ya'lamul ghaib itu adalah bisa mengantisipasi segala hal. Itu karena kita dibukakan oleh Allah mukasyafatul ghaib, begitu. Orang yang mudah memahami segala hal, memahami segala peristiwa, memahami segala kemanfaatan dan kemaslahatan untuk bersama. Dan orang yang selalu istighfarul khair, orang yang selalu mengedepankan kebaikan-kebaikan menurut Allah. Dan orang yang selalu menjauhkan diri, keluarga, dan masyarakat dari segala kejahatan, apapun itu. Dan kita sebagai orang yang beriman kepada Rasul, kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab Allah, hari kiamat, dan qada qadarnya. Karena kita masih dikategorikan oleh Allah sebagai hambanya yang iman dan mulazamahkan diri untuk selalu menjaga syariat Islam dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, mempertahankannya dan mendakwahkannya kepada masyarakat yang mau percaya. Liqaumi yu'minun. Jadi mungkin pada hari ini kita bahas satu ayat dulu, nanti insyaallah next time kita akan bahas ayat berikutnya, atau kita acak aja karena masih ada kaitannya ya, nggak apa-apa, kita lanjutkan aja, begitu ya. Ini tentang seseorang yang bercita-cita mempunyai anak yang soleh, kan gitu ya. Nanti bisa kita bahas lah next time ya, insyaallah. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Qul qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.